Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarna an maksiyatihi wa syahadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa syahadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah iktirafan bi nubuwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu la li irsyadil man arsalahu Allah li irsyadil ibadi wa ala alihi washabbihi al-muhtadin ila sabili rasyad. Amma ba'du, para muslimin dan muslimat rahimakumullah. Selamat datang di YouTube channel NU Kedawung. Di siang kesempatan ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian di tengah-tengah bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah sebagai pemberian yang penuh barokah bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Selanjutnya, sholawat salam kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di dunia hatta akhirat. Selanjutnya, dalam kesempatan ini marilah kita semua merenung, memahami tentang peristiwa-peristiwa yang kita alami, terutama ibadah yang kita alami pada kesempatan ini. Ini perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dalam kitab Irsyadul Ibad, mukadimahnya yang saya baca tadi, kami akan membacakan atau menerangkan tentang puasa Ramadan. Dalam perintah Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ila akhirih. Dalam keterangan ini dilanjutkan wa akhraja Ibnu Majah wal Baihaqi an Abdurrahman ibnu Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrul ramadana syahrun kitabun syahrun kataballahu alaikum siyamahu. Di sini dijelaskan bahwa di dalam bulan Ramadan itu bulan yang Allah mewajibkan berpuasa di bulan itu. Wasanantu lakum qiyamahu, sedangkan qiyam bulan Ramadan, malam Ramadan atau siang Ramadan, kita beribadah qiyam Ramadan seperti tarawih dan sholat-sholat lainnya, itu disunatkan hukumnya. Man somahu wa qomahu imanan wa ihtisaban, dan barang siapa yang berpuasa dan berqiyam Ramadan dengan berdasarkan iman dan ihtisab, mengharap kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala, kharaja min dzunubihi, maka mereka akan dikeluarkan dari dosa-dosanya
kayaumi waladatu umuh, seperti dia lahir dari ibunya. Wa Ahmad ibnu Abi Hurairah, dan ada hadis dari Ahmad ibnu Hurairah, man shoma ramadhana, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman dan mengharap kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wiralahu ma taqaddama min dunubihi wa ma ta'akhir, akan diberi maaf oleh Allah dosa-dosanya yang telah lewat dan yang akan datang. Ini sesuatu keterangan yang luar biasa, keistimewaan bulan Ramadan, puasa pada bulan Ramadan dan qiyam pada bulan Ramadan. Wa huwa anhu, hadis lagi sama perawinya, man atroka Ramadan wa alaihi min Ramadan syai'un, barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, berarti dia diberi kesempatan hidup sehat dalam bulan Ramadan, dan dalam Ramadan itu dia tidak ada suatu fa innahu la yuqbalu minhu, suatu ibadah, suatu kebaikan, tidak ada bulan Ramadan padahal diberi kesempatan oleh Allah, la yuqbalu minhu, maka dia tidak akan diterima oleh Allah, hatta yasumahu, sehingga dia berpuasa di bulan Ramadan. Wa Abu Ya'la an Abi Abbas, dari Abu Ya'la bin Abbas, mural Islam wa qawaiduddin, sendi-sendi agama dan kaidah agama itu salah satu, ada 3. Alaihi usisal Islam, dengan 3 itu maka sebagai asas Islam. Man taroka wahidan minhuna, barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 3 itu, fahuwa biha kafirun, maka dengan dia meninggal 3 ini, maka dia menjadi kafir. Halalud dami, dan dia halal darahnya, yang diantaranya syahadatu alla ilaha illallah, itu kalimat syahadat tauhid la ilaha illallah yang 1. Wassalawatul maktubati, dan sholat wajib 5 waktu. Wasumur Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Di dalam riwayat wa fi riwayatin man taroka min hunna wahidatan, barang siapa yang meninggalkan 1 dari 3 ini, fahuwa, maka mereka billahi kafirun, demi Allah maka dia kafir. Wala yuqbalu minhu, dan tidak wala yuqbala minhu, dan tidak diterima minhu dari orang itu sorfun, ibadah wajibnya, wala adlun, dan ibadah sunahnya. Waqad hala jamuhu wa maluhu, bahkan dia dihalalkan darahnya dan hartanya. Wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wal Baihaqi wa Ibnu Majah wa Huzaimah an Abi Hurairah, man aftara yaman min Ramadan min ghairi rukhsatin,
Barang siapa yang aftara itu enggak puasa, mukah tanpa rukhsah, tanpa ada keringanan, rakhasahullahu lahu, yang memperbolehkan dia untuk berbuka atau mukah atau beruah istilahnya. Ada orang yang mungkin karena apa, Islam kan membolehkan dan ada rukhsah untuk beruah seperti diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, alasan-alasan mereka boleh berbuka atau beruah seperti sakit, musafir. Nah, itu alasan yang harus dipahami secara fikih. Orang yang tidak puasa atau mukah istilahnya tanpa ada rukhsah darinya dari Allah, wala maridin, dan dia tidak sakit. Nah, ini lam yaqdahu shaumad dahri, tidak bisa di sahur fadilahnya yaumad dahri kulih. Jadi shaumad dahri kulih, puasa setahun. Pak ini somahulan, andai kata dia puasa dalam setahun itu. Qala Ali wa bani Mas'ud radhiyallahu anhuma, an aftara yauman bi Ramadana, barang siapa yang berbuka mukel di bulan Ramadan, layak dihi shaumad dahri, maksudnya tidak ada udzur, maka tidak bisa diganti di sahur dengan puasa setahun. Para pemirsa rahimakumullah, di antaranya keterangan yang saya bacakan demikian. Maka dari itu mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini, kesempatan kita masih diberi hidup dan sehat, kita jalankan puasa dengan iman dan ihtisab. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dan di antara fadilah-fadilah puasa yang telah kita lakukan, di samping seperti keterangan dalam kitab Irsyadul Ibad yang saya bacakan, di antaranya tadi masih banyak. Yang jelas kalau kita sebagai orang Islam masih sehat tanpa udzur, masih menjalankan puasa, berarti kita diberi kesempatan oleh Allah masih bisa melaksanakan rukun Islam kita, yaitu rukun agama Islam. Di antaranya seperti hadis yang dijelaskan, ada seorang yang hadir di hadapan Rasulullah SAW. Di situ tanya tentang Islam, akhirnya dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang rukun Islam, termasuk di situ puasa. Kita menjalankan puasa berarti kita mengamalkan rukun Islam yang ketiga, di antara syahadat, sholat, puasa. Selanjutnya kita berpuasa. Ini berarti seperti keterangan tadi, kita menjaga asas Islam, asas agama. Yaitu 3 asas yang harus kita jaga
Yang pertama syahadat tauhid, kedua yaitu sholat 5 waktu dan puasa. Bahkan apabila ini ditinggal dari salah satu asas Islam ini, kita diancam, ada ancaman menurut hadis yang saya bacakan tadi, termasuk halal darahnya dan halal hartanya. Yang selanjutnya, fadilah lagi kita berpuasa. Puasa itu besok di akhirat akan menjadi syafaat. Pahala puasa akan menjadi syafaat bagi kita, termasuk Al-Quran, puasa itu akan menyafaati kita semua yang melaksanakan. Maka dari itu, bulan Ramadan adalah bulan puasa dan bulan Al-Quran. Maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk berpuasa dan membaca Al-Quran. Karena turunnya Al-Quran juga di bulan puasa atau bulan Ramadan. Kita manfaatkan yang sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan semua pintu-pintu surga dan menutup semua pintu neraka. Dan setan termasuk jin yang mardud itu semua dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan ini mari kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjalankan semaksimal mungkin, memanfaatkan bulan ini, bulan yang mulia ini sebaik-baiknya, yang akhirnya kita semua bisa menjadi orang-orang yang dikehendaki Allah untuk berpuasa sebagai orang-orang yang muttaqin, dengan harapan la'allakum tattaqun. Sebab kalau kita menjadi orang muttaqin, manfaatnya luar biasa. Allah berfirman, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang takwa kepada Allah, semua kesulitannya akan diberi jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu yang pertama, dijelaskan fadilah di dalam kita berpuasa. Selanjutnya menjadi orang takwa. Selanjutnya orang takwa, bahkan Allah berfirman, andikan ahli daerah, ahli desa, lau anna ahlal qura, andai kata ahli desa itu mau iman dan takwa, Allah menjamin akan membukakan pintu berkahnya Allah yang turun dari langit dan dari bumi. Mudah-mudahan dengan proses berpuasa di Ramadan ini, diri kita bisa diproses lewat puasa Ramadan menjadi orang-orang yang muttaqin, yang derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqullah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.